Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo sedang berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya jika kita tidak bisa mendengar suara dengan jelas setiap hari? Tentu bukan hal yang mudah ya, apalagi dalam kegiatan sehari-hari seperti belajar dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Kondisi ini tentu dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan cara seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, kondisi ini disebut juga sebagai hambatan pendengaran atau tunarungu, yaitu kondisi ketika anak mengalami gangguan dalam mendengar sehingga suara yang mereka terima sering tidak jelas atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Menurut World Health Organization atau WHO, kondisi ini tentu dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang bisa mendengar sebagian atau disebut juga dengan kurang dengar, dan juga ada yang tidak bisa mendengar sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, anak dengan hambatan pendengaran sering mengalami kesulitan dalam memahami pembicaraan karena suara yang diterima oleh mereka seringkali tidak jelas atau bahkan tidak terdengar secara lengkap. Untuk mereka memahami pembicaraan dari lawan bicara, mereka biasanya lebih mengandalkan penglihatan, seperti dengan melihat gerak bibir dari lawan bicara, ekspresi wajah, atau bahkan bahasa tubuh dari lawan bicara. Perkembangan bahasa mereka juga cenderung lebih lambat, karena kemampuan bahasa mereka bergantung pada pendengarannya. Selain itu, cara berbicara yang dihasilkan oleh anak dengan gangguan pendengaran juga seringkali terdengar kurang jelas atau bahkan berbeda dari anak normal pada umumnya, karena mereka tidak dapat mendengar contoh bunyi dan juga pelafalannya dengan baik. Yang akibatnya, mereka akan merasa kesulitan untuk menyesuaikan pengucapan kata, intonasi, atau bahkan volume suara sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Kenapa ya anak dengan hambatan pendengaran mengalami keterlambatan bahasa? Nah, ini terjadi karena bahasa dapat dipelajari dari apa yang telah didengar. Ketika anak tidak dapat mendengar dengan jelas, mereka akan merasa kesulitan untuk menirukan kata, memahami arti dari kata atau kalimat yang didengar, serta menyusun sebuah kalimat, sehingga perkembangan bahasa mereka cenderung lebih lambat. Akibat dari kondisi tersebut, mereka juga mengalami beberapa hambatan, yaitu dalam berkomunikasi dan juga dalam proses pembelajaran. Dalam berkomunikasi, mereka akan merasa kesulitan dalam memahami bahasa lisan dan juga sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Lalu dalam pembelajaran, mereka juga akan lebih sulit untuk mengikuti materi karena guru akan lebih banyak menjelaskan menggunakan bahasa lisan, sehingga mereka kesulitan untuk menerima informasi yang disampaikan. Kemudian secara sosial mereka bisa menjadi kurang percaya diri dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Kosakata yang dimiliki oleh anak dengan gangguan pendengaran cenderung terbatas dan susunan kalimatnya yang masih belum sempurna. Meskipun demikian, dalam pendidikan inklusi, anak dengan gangguan pendengaran tetap bisa belajar bersama teman-temannya di kelas reguler, tetapi tetap mendapatkan dukungan khusus. Dukungan khusus tersebut bertujuan agar mereka tetap dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Misalnya dengan menggunakan bahasa isyarat, seperti bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo untuk membantu komunikasi. Selain itu, digunakan pula alat bantu dengar seperti hearing aid atau implan koklear untuk membantu memperjelas suara yang diterima. Dan juga ada guru pendamping khusus yang membantu menjelaskan agar materi dapat mudah dipahami. Dalam proses pembelajaran, biasanya digunakan media visual seperti gambar, video, dan juga tulisan, serta menggunakan komunikasi total, yaitu gabungan antara komunikasi lisan, isyarat, dan juga berupa tulisan. Selain itu, guru juga perlu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Misalnya, guru dapat berbicara dengan jelas dan menghadap langsung ke siswa agar gerak bibir dapat terlihat. Instruksi juga dapat disampaikan secara tertulis agar lebih mudah dipahami.
Guru perlu mengulang penjelasan jika diperlukan dan memberikan waktu lebih kepada siswa agar mereka dapat memahami informasi dengan baik. Dengan adanya dukungan dan strategi yang tepat, anak dengan hambatan pendengaran tetap memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang, serta dapat meraih prestasi seperti anak normal pada umumnya. Baik teman-teman, sekian penjelasan tentang hambatan pendengaran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.